Terima kasih sudah menghubungi Titiang lewat WA. Nah, seperti yang Tiang sampaikan, bahwa setiap orang memiliki 3 masalah dalam hidup. Masalah keuangan, masalah kesehatan, dan masalah keluarga. Kesehatan. Sesungguhnya yang paling penting dalam hidup kita itu adalah sehat. Ya, sedikit saja terganggu di salah satu bagian tubuh kita ini sudah memunculkan penderitaan. Dan kita sebagai umat manusia, apalagi kita ada di Bali, Indonesia, itu setiap orang meyakini bahwa ada 2 alam. Alam skala dan alam niskala. Demikian juga penyakit itu disebabkan oleh 2 hal tersebut. Bisa disebabkan oleh alam niskala dan alam skala. Alam niskala adalah itu bisa disebabkan oleh seperti misalnya gangguan dari para buta, roh-roh misalnya yang ada di sekitar kita. Itu disebabkan karena kita tidak bersahabat dengan roh-roh yang ada di sekitar kita, itu bisa mengganggu. Makanya kita di Bali itu wajib melaksanakan apa yang disebut dengan Buddha Yanti. Kemudian yang kedua, gangguan bisa disebabkan oleh manusia sakti atau orang-orang yang bisa menyakiti, dalam artian ngelaran aji wuging, itu bisa menyakiti orang. Tetapi ini kalau orang itu ada salah gitu. Kalau tidak ada salah nggak bisa. Gitu. Makanya orang-orang seperti itu biasanya mencari-cari kesalahan atau ngalih gegelihan gitu ya, ngalih gegelihan. Kemudian sakit disebabkan oleh pitra, orang-orang yang sudah meninggal. Itu karena ada masalah tertentu, mungkin ada hutang piutang di satu tempat, di Petarayang Guru atau di mana mereka akan berusaha untuk mengingatkan peti sentananya agar utang-utangnya itu dilunasi gitu. Kemudian resi, sakit yang disebabkan oleh resi ini berhubungan, berkaitan dengan orang-orang suci ya. Mungkin saja di dalam keluarga kita ada orang suci atau orang-orang suci secara umum. Itu misalnya beliau menghendaki kita untuk melanjutkan tugas-tugas beliau ya, seperti menolong orang, menjadi penyembuh. Kita tidak mengikuti keinginan roh-roh suci tersebut, beliau juga bisa menyebabkan kita sakit gitu. Makanya ada yang dalam mimpinya disuruh ngiring ini, ngiring itu memang ada dan benar itu. Kemudian ada sakit yang disebabkan oleh dewa. Sakit dewa ini biasanya orang-orang yang lahir itu cacat itu karena karma ya, karma. Nah, inilah yang disebut dengan sakit alam niskala. Di Bali itu sebabnya di Bali banyak sekali ada pemangku-pemangku yang bisa melakukan ruatan sehingga sakit buta itu bisa hilang, misalnya dengan mecaru seperti mecaru resigano, mecaru balik sumpah, itu memang bisa terjadi gitu. Kemudian sakit dari manusia sakti inilah yang menyebabkan banyak sekali balian-balian yang memang mampu dan ahli di bidang itu gitu. Kemudian sakit pitra juga itu bisa diketahui dengan meluasan nunas raos ke orang-orang yang bisa berhubungan dengan roh-roh gitu. Itu ada dan memang nyata itu ada. Kemudian sakit dari resi juga ada, ya banyak itu. Misalnya di dalam rumah seseorang itu ada tetamian-tetamian misalnya berupa lontar-lontar yang berisikan banyak hal tentang ya pengobatan, tentang apalagi misalnya suagina yang lain, misalnya jadi dalang, jadi tupeng. Kalau tidak ada yang melanjutkan, ini bisa bikin keluarga berantakan gitu. Tapi kalau sudah dijalani ya akan baik-baik saja.
Kemudian sakit dewo ini ada memang orang cacat, nggak bisa disembuhkan, itu karena karma. Itu. Nah, untuk penyakit skalanya itu disebabkan oleh satu, misalnya cuaca yang tidak bersahabat seperti saat ini. Itu bisa orang sakit, ya, batuk, pilek gitu. Kemudian disebabkan oleh virus, ya, seperti virus corona, virus-virus yang lainnya. Mata merah itu juga virus itu. Nah, kemudian disebabkan oleh racun, ya. Misalnya kita makan makanan yang sudah kadaluarsa itu bisa sakit. Kemudian karena kecelakaan di jalan misalnya. Kemudian karena kecelakaan bikin rumah misalnya di rumah gitu. Terakhir adanya bencana alam yang bikin manusia sakit gitu. Nah, ini semua penyakit niskalo ini harus disembuhkan lewat dokter gitu. Nah, apa yang Tiang bisa bantu Anda nanti adalah jika Anda sudah berobat di penyembuh-penyembuh tradisional dan penyembuh-penyembuh modern, dokter, perawat, dan yang lainnya, Anda tidak mengalami kesembuhan secara memuaskan, mungkin saja Anda terkena penyakit pikiran. Gitu. Nah, ciri-ciri penyakit pikiran itu apa? Anda sering khawatir. Khawatir itu berpikiran negatif di masa yang akan datang. Kemudian kekhawatiran ini membuatkan Anda cemas. Semua yang Anda pikirkan kayaknya itu terjadi gitu. Ini kecemasan. Kecemasan akan memunculkan kegelisahan. Maka ciri-ciri orang pertama yang terkena penyakit pikiran, ciri-ciri pertamanya itu masalahnya di perut. Ya, mual, mules gitu. Nah, di sini akan berlanjut nanti kalau tidak ditangani ini, karena ini obat-obatan tidak mampu menyembuhkan secara total. Meredakan sakit bisa, tapi habis khasiat obat harus minum obat lagi. Makanya orang ini tergantungan pada obat gitu. Orang yang biasanya kekhawatirannya tinggi. Misalnya dia ke undangan, dia akan ada resepsi makan, ini dia sudah takut. Ya, nanti makanannya cocok nggak dengan saya? Nanti saya takut nanti saya kumat di sana. Nah, ini menambah kekhawatiran. Ini akan merubah detak jantung. Detak jantung yang pelan menjadi keras, menjadi cepat gitu. Nah, ini akan kadang-kadang bisa menyesakkan dada, bahkan napas kita jadi terengah-engah dan kita sangat takut, ya, takut bagaimana nanti kalau saya jalan di sana nanti pingsan di sana gitu ya. Nah, ini kalau terus seperti ini yang akan melanjutkan akan berlanjut pada keluhan di perkemihan, misalnya sering kencing di malam hari, tidak banyak minum tapi sering kencing. Nah, ini sudah gejala kencing manis. Nah, orang ini akan tambah cemas, tambah khawatir lagi. Ini akan naik ke saraf belakang dan otak. Ini akan jadi berat, ya. Kepala sudah sakit, ya. Juga sudah terjadi perubahan di saraf, misalnya tangan mulai gemetar gitu. Nah, inilah akibat penyakit pikiran. Nah, perlu diketahui 80% dari penyakit yang diderita oleh umat manusia itu disebabkan oleh pikiran. Gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita, ya. Kita akan ketemu, siapapun yang ingin melanjutkan setelah mendapatkan informasi ini, datanglah setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di Ambara Asram Moksa Banjarnyu Kuning, Mas Kubun. Ya. Nah, itu masalah kesehatan. Sekarang masalah keuangan, ya. Masalah keuangan ini biasanya disebabkan oleh 3 hal. Lancar atau tidaknya rezeki seseorang itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama, orang itu tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada 11 pintu rezeki yang harus dia buka. Gitu. 11 pintu loh, 11 pintu. Ya, 11 berapa 11 ya? Ini 10 tambah 1. 11 pintu rezeki. Mungkin saja rezeki Anda sekarang sudah terbuka 2. Ada uang masuk tapi tidak cukup gitu. Ya. Sudah terbuka misalnya 5, ada rezeki tapi juga ya cukup tapi masih kurang. Gitu.
Ada yang sudah terbuka 8 atau 10, makanya rezekinya lebih lancar. Itu. Nah, itu yang pertama penyebab. Penyebab yang kedua, orang itu tidak tahu bagaimana mantra, doa apa yang harus digunakan, diucapkan untuk menarik rezeki yang ada di timur. Menarik rezeki yang ada di selatan, di barat, di utara, di bawah, di atas itu. Mereka tidak tahu itu. Yang terakhir, lancar atau tidaknya rezeki seseorang itu disebabkan oleh karma. Nah, apakah itu karma pribadi, karma keluarga, karma lingkungan, dan karma leluhur. Itu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, ya, pintu rezekinya di mana, gimana cara bukanya. Narik rezeki dari timur, doa apa yang digunakan. Menebus dosa, apa yang harus dilakukan. Nah, itulah yang akan dibahas pada pertemuan setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di Ambara Asram Moksa, Banyukuning, Mas Bubun. Itu. Nah, sekarang masalah keluarga. Masalah keluarga adalah setiap orang bermasalah di seluruh dunia. Ya, suami nggak cocok dengan istri, anak nggak cocok dengan orang tua, mertua nggak cocok dengan mantu, ya. Kemudian kakak adik tidak cocok, kemudian dengan tetangga tidak cocok, gitu. Nah, juga bagaimana kita menyelesaikan masalah keluarga itu akan kita selesaikan pada pertemuan yang kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 4 sore di Ambara Asram Moksa. Ya. Salam sehat, bahagia dan sejahtera untuk kita semua.